Selain bicara mengenai bagaimana hasil dari hitung cepat di Pilgub Jawa Tengah, kita juga bicara mengenai Jakarta. Ada Bang Mardhani di sini. Bang Mardhani, memang hasil real count dari KPU belum dikeluarkan ataupun juga penghitungan berjenjang. Ini masih berdasarkan dengan hitung cepat. Tapi kabarnya juga dari pihak internal Mas Pram dan Bang Rano ini sudah bisa mengklaim bahwa mereka menang satu putaran. Bang Dhani. Yang pertama tentu diucapkan selamat kepada Mas Pram dan Bang Rano ya karena suaranya di atas ridho. Yang kedua, apakah satu atau dua putaran? Menurut saya kita tunggu keputusan KPU karena quick count kah, real count kah, sirekap monggo boleh dilihat, tetapi keputusannya ada di rekapitulasi berjenjang yang ada di KPU. Nanti mungkin tanggal 6 atau 7 Desember kita sudah bisa tahu kira-kira satu putaran atau dua putaran. Begitu Mbak Putri. Baik, dari hasil ini apa Bang kemudian yang bisa terlihat? PKS sudah tidak dikdaya lagi di Jakarta Bang. Kalau angka 40% itu di atas angka PKS ya. PKS kan kemarin 18%. Dan kami bahagia. Kader, simpatisan bekerja keras memenangkan Ridho, tapi memang faktor Mas Anies yang sangat aktif, unpredictable. Tadinya kami berharap netral gitu loh, tapi ternyata seminggu terakhir kalau saya nggak salah agak ngebut kampanye buat Mas Pram. Jadi itu tidak kami nggak ngira gitu, Mbak Putri. Baik, Bang Mardhani mengatakan, mengakui bahkan ini faktor Anies juga bisa menjadi faktor kunci untuk mengantarkan kemenangan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Rano ini, Bang Ege. Saya setuju, karena kalau nggak salah nih ini Ustadz Mardhani Alisera ini dulu ketua tim sesnya Anies, jadi dia tahu persis di mana Anies bekerja, di mana Anies dapat dukungan. Tapi mau begini, saya mau merangkai dengan mengatakan di 5 provinsi besar ini kan seperti Turki, habis menang pemilu presiden, lalu bagaimana dengan provinsi besar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, itu PDI Perjuangan relatif terlambat loh untuk mengusulkan calon-calonnya. Coba yang paling betul-betul terlambat tuh Jawa Barat ya. Hitungan jam sebelum penutupan pendaftaran gitu. Nah, Pramono juga menunggu hasil MK baru ya. Kemudian Risma demikian juga. Nah, maksud saya para kompetitornya itu sudah lebih dulu bekerja. Kalau dibandingkan Jawa Tengah tadi ya, Pak Nur Hidayat itu kan mereka sudah bekerja dari awal gitu ya. Ditambah lagi kompetitornya tadi saya sebutkan Sudaryono malah bergabung pada saat akhirnya. Termasuk juga di Banten misalnya, Andra Soni itu sesudah ditunjuk oleh Pak Dasko atau Bang Dasko itu dia sudah bekerja, baru kemudian akhirnya bisa mendapat dari PDIP dan didukung oleh Golkar sama dengan Pramono. Nah balik ke Jakarta, saya mau mengatakan agak menarik begini, Bang Mardhani Alisera dan para pemirsa, kalau lihat dua gambar di sini, algoritma rasa kata kunci penting dari semua pemilu di dunia dalam politik modern ini, itu dapatnya memang ke Pramono dan Dul. Ya, betul, Bang Dul. Karena apa lihat ya? Gubernur-gubernur DKI yang lama coba lihat, Ali Sadikin, Bang Yos, Foke, bahkan puncaknya itu di Ahok gitu ya. Anies agak sedikit kalem ya, tapi mereka rata-rata itu bicara apa adanya, terus kemudian menyampaikannya kadang-kadang agak marah, agak keras gitu ya. Artinya kita bicara mengenai karakter calon pemimpin, yang mana yang lebih mewakili Jakarta? Lihat Jakarta nih, lihat gambarnya ini nih ya, gambar Mardhani Alisera begitu juga tuh. Iya ini Jakarta gitu, kembali dibutuhkan kocak, jenaka, gembira ya, dengan lagunya juga, dengan warna oranyenya juga. Ketika misalnya, nah lagi-lagi pilkada tiba-tiba sesudah pilpres ya, lalu muncul Anies nggak jadi maju ya, bahwa itu soal internal dengan Pak Prabowo sebelumnya saya nggak tahu itu ya, ada janji apa gitu. Jangan-jangan kita setuju juga dengan Pak Prabowo, tapi intinya dia nggak jadi maju. Nah pada saat terakhir ngebut, tetapi di sisi lain kita tahu bahwa Ahok juga ikut masuk. Nah jadi ada yang mengatakan ketika Anies masuk ada golongan tertentu yang pergi. Ketika Ahok masuk ada golongan tertentu yang pergi. Ini kan Bang Mardhani Alisera ya, ini pada detik-detik terakhir ini bergerak, walaupun yang mau saya katakan secara umum di dunia pada saat ini Trump juga kemenangannya begini. Jadi ada sekelompok orang yang mulai melek politik itu tetap akhirnya mencoba memikirkan yang baik, ya, apa yang baik bagi bangsa. Kalau yang lain yang pendidikannya relatif agak lebih rendah, tinggal di luar perkotaan, kecuali Jakarta ya,
itu mereka relatif ke arah tertentu. Nah di Jakarta, kelihatannya kita harus catat nih Bang Mardhani Alisera supaya nggak salah. Data terakhir itu ini adalah tingkat partisipasi paling rendah sepanjang sejarah pilkada di DKI Jakarta. 10 tahun sebelumnya putaran pertama 62%, yang kedua 66%. 5 tahun yang lalu putaran pertama 77, yang kemudian yang kedua juga sekitar 77%. Sekarang katanya yang tidak ikut memilih itu sampai 46,95%. Betul, cukup tinggi. Nah, menurut saya di sana tuh tempat yang berlabuh orang-orang yang barangkali semula sudah ada ke sini, terus lama-lama, oh kok si ini masuk ya? Oh kok si ini jadi ikut masuk ya gitu. Karena nggak mau menerima, akhirnya ada dua pilihan. Tidak datang, walaupun tadi ya ada hal-hal kebosanan politik, tiba-tiba TPS-nya dipadatkan, atau mereka malah memilih yang nomor 2. Itu jadi sehingga suaranya juga cukup melejit sampai 10%. Ini di luar bayangan, bahkan di luar bayangan dari para calonnya sendiri. Iya, 3 hari sebelumnya saya juga sudah mengatakan ini akan sampai 10% ini. Karena memang tadi Bang Mardhani Alisera itu orang berpindah ya karena merasa nggak nyaman di sini. Kok ada itu yang masuk ya? Oh akhirnya ini yang masuk ya. Terus mereka bergerak. Gitu. Faktor-faktor ini sudah dirangkum oleh Bang Ege. Silakan sebelum nanti kita ke Pak HNS juga. Tapi Bang Mardhani terlebih dahulu, pandangannya atas apa yang disampaikan oleh Bang Ege. Bang Mardhani silakan. Prof. Ege selalu rasional, saya 100% setuju. Jadi memang Pilkada DKI ini kan ada banyak anomali ya. Mas Anies yang harusnya maju, tidak maju. Kemudian Pak Ridwan Kamil yang mestinya di Jawa Barat tiba-tiba geser ke Jakarta. Mas Pram juga turun di akhir, kemudian di akhir ada banyak sekali pergerakan, Pak Jokowi turun, tiba-tiba ada Mas Anies turun, dan lain-lain. Buat saya tetap pemenangnya adalah warga Jakarta yang punya kemampuan yang rasional untuk memilih. Angka ketidakhadiran yang Prof. Ege tadi bilang 46%, buat saya itu bagian dari protes yang senyap dari warga Jakarta karena ada banyak harapan mereka menyaksikan kontestasi among the best menjadi kontestasi yang buat mereka jadi agak merisaukan. Jadi ini pelajaran, tetapi lagi-lagi dengan hampir 60% data yang saya dapat justru 61% yang hadir, tetap warga Jakarta rasional, kecewa wajar, tetapi memilih tetap dijalankan. Dan ada kuda hitamnya tadi, Mas Dharma, pasangan Dharma Kun dari 5%, ada yang 3% naik jadi 10%. Buat saya itu sebuah fenomena menunjukkan kedewasaan berpolitik warga Jakarta. Oke, baik Pak NHS, melihat hal ini bagaimana Pak NHS? Ternyata PDIP tidak meraih kemenangan di kandangnya, tapi malah kemudian meraih kemenangan di Jakarta, sebuah anomali yang tadi disinggung oleh Mas Seno, Bang Ege juga, kemudian juga barusan Pak Mardhani. Silakan Pak NHS. Dari seluruh peristiwa yang menyertai pilkada ini, ada satu faktor yang tidak terjadi di pilkada-pilkada sejak Juni 2005. Introduksi pilkada kita pasca reformasi adalah faktor seorang mantan presiden punya keterlibatan yang lebih intens dan praktikal di lapangan. Dan tampaknya itu jadi variabel yang cukup menggoyang-goyang dari anomalitas terhadap soal itu. Karena pada peristiwa-peristiwa pilkada di Indonesia pada masa-masa lampau sejak 2005 itu, faktor ini relatif tidak berubah variabelnya. Variabelnya adalah internalitas partai, konflik partai, ya, saling klaim antar dukungan, ya, kemudian mahar. Itu tradisi yang sudah pernah sempat terjadi dalam pilkada sejak 2005 hingga beberapa waktu yang lampau. Tetapi sekarang ditambah dengan variabilitas Pak Jokowi. Apa maknanya? Karena hampir semua proses kandidasi sangat tergantung oleh soal ini. Kenapa misalnya partainya Pak Sera itu juga, Pak Mardhani juga ikut dalam sekundan itu, ya, sekedar sepenarian, dan hampir semuanya faktor itu oleh karena Pak Jokowi. Di DKI jelas, Banten, kemudian di Jawa Tengah, apalagi terlebih di Jawa Timur ada faktor itu. Ini agak menarik karena variabel ini bisa aja tahun depan ya itu bisa diproyeksikan sebagai cara
atau tahun 5 tahun ke depan 2029 sebagai cara, sebagai batu pijakan untuk mana tahu ada kandidasi dalam soal ini di Pilpres 2029. Nah buat saya, satu yang paling hilang dari pilkada ini adalah makin jauhnya semangat penerapan politik desentralisasi di Indonesia. Karena pilkada itu adalah desentralisasi. Dia harus masyarakat setempat yang punya hajat yang lebih besar. Tetapi tampaknya itu di dalam tanda kutip, saya harus mengatakan soal ini dirampas oleh partai-partai besar. Dan sekunder yang menyertai terhadap semuanya sangat tidak menyisakan apapun terhadap masyarakat di daerah. Jadi artinya pilkada kali ini gagal dalam menerapkan politik desentralisasi. Dan saya kira itu ratapan kita yang paling sedih terhadap keadaan kita sekarang. Dan tampaknya memang kecenderungan satu dekade terakhir kembali pada resentralisme pembangunan. Jakarta memainkan peranan yang sangat penting dan nyaris tanpa menyisakan local genius ya terhadap daerah. Catatan saya begitu, Mbak Putri, terhadap pilkada kita 2025 sungguh menurut saya sangat menyedihkan karena tujuan utama dari digitalisasi makin jauh saja. Oke, baik. Sebelum nanti hal yang menyedihkan ini juga diberikan pandangan oleh Bang Mardhani dan juga Prof. Ege, tapi Pak NHS bagaimana melihat kemenangan PDIP di dua tempat ini atau hasilnya berbeda, kalah di kandang kemudian juga menang di Jakarta, apa pengaruhnya untuk PDIP sendiri kalau menurut Pak NHS? Ya, ada faktor internal yang tampaknya sudah saya tadi sampaikan ialah PDIP tadi juga sempat dikritik oleh Bang Ege. Ya. Adalah persiapan internalitas PDIP yang buat saya itu sangat terlambat. Kedua, karakter PDIP setelah selama ini gitu ya, bahkan itu merepetisi terhadap Pilpres yang lampau adalah dia tidak mampu menjadi driving force terhadap politik, padahal dia adalah pemenang pemilu, wabil khusus di Jawa Tengah, dia adalah pemilik mutlak dari perolehan suara Pileg. Dan sepanjang 99 sampai sekarang dia tidak terkalahkan. Dan karakter itu tidak tampak. Dia karakternya bukan sebagai pemenang. Tapi justru ingin menjadi korban tampaknya. Dan saya kira itu kesalahan yang buat saya, kekeliruan yang buat saya itu sangat menentukan terhadap format itu. Padahal harus percaya diri bahwa dukungan PDIP di Jawa Tengah ini cukup kuat gitu ya. Dan simpatisannya, jadi sekitar 12 sampai 22% itu anggota PDIP, tetapi sisanya adalah simpatisan yang lebih dari 30%. Nah, karena tidak mampu meyakinkan itu, pada saat bersamaan Lutfi sudah bekerja dalam 5 tahun terakhir paling tidak, dia memang turun kemana-mana seperti model Pak Jokowi. Dan buat saya itu jadi penyebab yang cukup penting, di samping juga endorser dari Pak Jokowi. Baik, pernyataan penutup juga sekaligus juga bisa diberikan komentar tadi. Ada yang menyedihkan, ironis yang dipandang oleh Pak NHS. Ya, lagi-lagi saya nggak tahu siapa kreator bahwa pemilu daerah serentak ini harus ada sesudah pemilu presiden. Pada waktu dulu kami maju ya di MK itu pemilu nasional serentak presiden, DPR dan DPD harusnya ketika ada diskusi itu harusnya 2 tahun kemudian, 2,5 tahun kemudian. Ya, tapi akibatnya seperti itu. Jadi ada keinginan dari yang menang pemilu, apalagi punya program besar. Ini kan makanan bergizi gratis ini program besar, mendasar bagi negara kita. Itu dia harus menjamin bahwa kemudian juga kepala-kepala daerah lain itu bersama-sama dengan dia untuk melaksanakannya. Gitu. Nah, ternyata terbukti. Ditambah lagi saya setuju bahwa memang ini PDI Perjuangan terlambat. Kalau kita mengambil 2 kasus ini ya terlambat, tetapi kemudian di Jakarta bisa menjadi lain. Nah, saya hanya agak berbeda pendapat soal endorsement dari tokoh-tokoh tertentu, khususnya mantan presiden misalnya. Jadi kalau bicara Jawa Tengah, mudah-mudahan ada yang bisa tracking ya. Itu misalnya kan ada persoalan tadi katanya endorser dan bansos. Jadi kita harus lihat endorser plus bansos hasilnya apa, endorser saja tanpa bansos gimana, bansos saja tanpa endorser gimana. Lebih efektif mana? Iya, karena gini bisa saja seakan-akan endorser padahal sebetulnya ini adalah bansos yang lebih bekerja. Itu secara ilmiah saja. Nah, balik ke Jakarta, saya juga agak berbeda ketika mengatakan Pak Jokowi itu kan memang tidak terlalu banyak turun di DKI ya. Malah saya mau berterima kasih kepada Pak Prabowo. Menurut saya dia presiden yang cerdas untuk tidak terlalu banyak mengendorse apapun ya dalam pilkada serentak ini, khususnya di Jakarta. Iya, karena baru saja berpidato untuk seluruh bangsa Indonesia termasuk yang tidak memilihnya. Sekarang kok tiba-tiba harus mengendorse. Itu menurut saya pilihan yang cerdas gitu ya. Nah, di dalam konteks Jakarta, kalau mau jujur,
saya mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun Persija ya, karena ini 28 November 1928, sesudah pemilu malamnya mereka merayakan, antara lain di Bundaran HI. Betul. Yang mau saya katakan, jangan-jangan kehadiran itu ya, Ferry, ketua Jackmania sebelumnya, dan Diki, ketua Jackmania sekarang, pada kampanye akbar Pram dan Dul ini, itu jangan-jangan jauh lebih berarti dari endorser yang lain. Jumlah suaranya besar sekali di DKI Jakarta ya. Lebih bisa mencuri hati warga Jakarta ternyata. Mohon maaf, teman-teman kita yang lain ini ya, Pak Suswono dan Pak Bang Emil, Bang Ridwan Kamil ini, Bang Emil itu relatif belum pernah loh saya lihat tampil bersama-sama dengan Jackmania. Pernah nggak Anda lihat satu panggung bersama, bergembira bersama seperti warga DKI Jakarta dan semangat Persija pada saat ini gitu. Baik, terakhir penutup juga Bang Mardhani, silakan Bang Mardhani. Apapun hasil pilkada ini, rakyat sudah menentukan. Buat kami harus disyukuri. Kalau ada yang menang, kalau ada yang kalah, ambil pelajarannya. Khusus untuk Jakarta, doanya 2 putaran. Kalau 2 putaran Ridho menang, insya Allah. Nah, tetapi masukan semuanya adalah yang terbaik rakyat yang menang. Bahwa kemudian kita perlu revisi, buat saya semua temuan bisa menjadi masukan, tapi kita akan bahas itu di DPR segera. Baik, kita akan terus tunggu bagaimana hasil nanti penghitungan berjenjang 5 tahun lagi ini ya, Mardhani Alisera ya. Gup atau Wagub. Oke, Bang, sudah dapat suara nih Bang Mardhani, sudah dapat request dari Prof. Ege. Prof. Ege, terima kasih. Sama-sama, Bang Mardhani, terima kasih. Pak Nur Hidayat Sadini juga terima kasih sudah meluangkan waktunya semua narasumber untuk memberikan pandangannya dalam perbincangan kita malam hari ini. Sehat-sehat semuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan terus tunggu bagaimana hasil penghitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU di masing-masing provinsi, kota, ataupun juga kabupaten. Dan